Shalom, saudaraku, saya bersyukur kalau pada saat ini dapat kembali menyapa saudara-saudara dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan di mana kami boleh membuka Alkitab kami, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami untuk memahami kehendak Tuhan, dan mampukan kami juga untuk boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami buka hati serta pikiran kami ya Tuhan, dan kami berseru, bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan akan saya bacakan dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Saudaraku, saya pernah membaca satu kisah yang menarik tentang seorang yang bernama Damien. Dia adalah seorang padri Katolik asal Belgia. Pada tahun 1873, ia mengunjungi Molokai, sebuah pulau kecil di kawasan Hawaii. Ia begitu bersemangat datang ke pemukiman penderita lepra yang ada di Molokai itu. Dia membayangkan akan mendapat sambutan yang meriah, sambutan yang antusias. Namun ternyata sesampainya di Molokai, saudara, ternyata tidak ada satu orang pun yang mau peduli. Tidak ada satu orang pun yang menyambutnya. Tidak ada seorang pun penderita kusta datang memasuki kapel untuk mendengarkan khotbahnya. Dan ini bukan terjadi 1-2 kali. Bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tetapi bertahun-tahun sampai akhirnya di tahun ke-12, saudara, Damien memutuskan untuk menyerah. Dia ingin kembali ke negara asalnya. Ia merasa kaum lepra yang ada di sana tidak peduli lagi dengan kehadirannya. Maka ia pun berkemas untuk segera meninggalkan Molokai. Saat Damian menunggu kapal yang akan membawanya meninggalkan Molokai, di dermaga ia memandangi kedua tangannya. Samar-samar ia melihat beberapa noda putih lekat di kedua lengan tangannya. Ia langsung menyentuhnya dan berkata, oh Tuhan, tanganku mati rasa, aku kusta, kusta telah menjangkitiku. Damian meratap. Segera ia memutuskan untuk kembali ke pemukiman Molokai sebagai penderita kusta. Nah, yang luar biasa, saudara-saudara, keesokan harinya, kebaktian minggu pagi, itu membuat Damien terkejut. Kenapa? Karena kapel dipadati jemaat kaum lepra Molokai. Ia berkhotbah dengan penuh kasih. Kini ia berhasil menjangkau kaum lepra Molokai. Misi yang selama 12 tahun dirintisnya. Lepra telah menjadi tanda kasih pengorbanan Damien untuk jemaat Molokai. Setelah 12 tahun setelah Damien dijangkiti lepra, baru
jemaat Molokai merasa Damian sama dengan mereka. Saudara, kisah ini mau mengingatkan kita bagaimana ternyata menjadi orang yang sama dengan sesama kita, berbela rasa, turut merasakan bersama-sama, itu bukan persoalan yang mudah. Kalau kita perhatikan saudaraku, kata bela rasa dalam bahasa Inggris itu artinya passion, yang berasal dari kata Latin merasakan. Dan kalau kita mendengar ada kata compassion, awalan kom itu berarti bersama. Jadi compassion, bela rasa secara harafiah itu berarti merasakan perasaan-perasaan orang lain dengan cara yang mendalam, merasuk sampai ke organ tubuh dalam, di bawah kepala sampai ke hati, paru-paru, perut, jantung, dan sebagainya. Nah, saudara, berbicara soal bela rasa, Alkitab sebetulnya berbicara banyak soal bela rasa. Biasanya kata bela rasa ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yaitu kamal, yang artinya rahmani, dan juga raham, yang artinya rahimi. Kalau kita perhatikan kata raham, Bapak Ibu, maka kata ini adalah kata benda tunggal dari kata rahim. Dalam Alkitab Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama, bela rasa hampir selalu ada kaitannya dengan rahim. Contohnya, kalau kita perhatikan 1 Raja-Raja 3 ayat 26. Di situ dapat kita lihat bagaimana suatu ketika Raja Salomo harus memutuskan mana yang benar dari klaim-klaim kedua ibu sejati dari satu bayi yang sama. Pada waktu Salomo hendak memutuskan bahwa masalahnya dapat diselesaikan dengan memotong bayi itu menjadi dua, maka ibu yang sebenarnya, konon rahim ibu yang sejati, bergejolak. Ia tidak rela kalau anak yang dilahirkan dari rahimnya itu dipotong dan akhirnya mati. Maka ia rela melepaskan bayi itu asalkan sang bayi tetap hidup. Bela rasa rahim, sang ibu memberikan kehidupan dan pengharapan untuk hidup. Catatan yang lain dalam Alkitab kita bisa baca juga dalam Kejadian 43 ayat 30. Ketika Yusuf tidak tahan lagi melihat saudara-saudaranya yang lahir dari rahim yang sama, rasa pedih dan sakit hati sirna oleh karena Yusuf dikuasai oleh raham. Bela rasa Yusuf berhasil mengenyahkan keinginan untuk membalas perlakuan saudara-saudaranya yang sangat biadab. Saudaraku, kata yang kedua adalah raham, yang dalam bahasa Yunani splagnisomai, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan itu juga bisa ditemukan dalam bacaan kita, Lukas 7 ayat 13. Bagaimana ceritanya? Diceritakan ketika itu Tuhan melihat janda dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, ditunjukkan bagaimana Tuhan dapat merasakan penderitaan. Tuhan dapat merasakan pergumulan sang janda. Tentu pada saat itu sang janda yang kehilangan anaknya pastilah sangat berduka. Ia sudah hidup seorang diri tanpa kehadiran suami, dan kini ia juga kehilangan anaknya satu-satunya. Bagi orang Yahudi pada saat itu, ketika ia kehilangan suami, kehilangan anak, maka itu berarti dia juga kehilangan harapannya. Satu-satunya orang yang kepadanya kelak akan mendapat warisan yang dapat mengangkat derajat dirinya, kini justru meninggal. Maka dalam perasaan duka itu, apa yang diperlukan oleh janda di Nain adalah belas kasihan. Dan itu ditunjukkan oleh Allah lewat diri Tuhan Yesus. Yesus mau berbela rasa. Yesus mau turut merasakan apa yang janda Nain itu rasakan. Dan yang menarik saudara,
bagaimana Lukas juga menunjukkan kuasa Yesus dinyatakan kepada janda Nain dan juga anaknya yang meninggal itu. Menarik kalau kita perhatikan bagaimana Yesus yang penuh dengan kuasa, ia mau menyentuh usungan keranda mayat. Ini jelas hal yang menarik, saudara. Buat orang Yahudi, mungkin mereka juga akan sangat terkejut ketika mereka melihat Yesus mau menyentuh usungan keranda mayat, keranda jenazah. Kenapa? Karena mayat itu adalah sesuatu yang buat orang Yahudi, tradisi Taurat, sesuatu yang najis. Menyentuhnya berarti membiarkan diri akan menjadi najis selama 7 hari. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana bela rasa Yesus itu begitu kuat sehingga ia tidak peduli lagi apa akibat yang harus ia tanggung. Bukankah demikian dalam keseluruhan hidup Yesus? Paulus mencatatnya dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena bela rasanya terhadap dunia ini, ia rela melepaskan segala kemuliaannya untuk yang dikasihinya. Dunia ini termasuk saudara dan saya. Yesus menyentuh jasad itu artinya Yesus mau mengklaim bahwa pemuda itu sebagai miliknya. Apa yang oleh maut telah ditetapkan sebagai mangsanya. Yesus mengklaim kehidupan pemuda ini sebagai miliknya. Yesus bukan saja Tuhan atas kematian yang ia sendiri kalahkan dan yang telah menjanjikan bahwa oleh sebab dia hidup, maka kita juga akan hidup. Itulah kuasa Yesus, kuasa kasih yang membangkitkan serta memberikan pengharapan baru. Pertanyaannya bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita sudah melihat bahwa kasih Allah memberikan kita hidup, kasih Allah memberikan kita keselamatan, apakah kita juga mau hidup di dalam kasih Tuhan? Apakah kita juga mau hidup di dalam bela rasa seperti yang Allah sudah tunjukkan? Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang menderita, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang penuh dengan pergumulan, apakah kita mau menunjukkan bela rasa kita? Bukankah bela rasa itu ada kaitannya dengan rahim? Bukankah kita semua lahir dari rahim yang sama, yaitu rahim Siti Hawa? Bahkan dalam Matius 25, 41 dan seterusnya, Yesus menggambarkan dirinya dengan mereka yang tersisih dengan ketiadaan pengharapan. Maka kalau kita sungguh-sungguh mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita seharusnya mau peduli terhadap mereka yang tersisihkan, yang terpinggirkan. Saya ingat betul saudara, seorang hamba Tuhan, Pendeta Nanang, pernah memberikan gambaran bagaimana kehidupan monyet. Ternyata saudaraku, di dalam kehidupan monyet ada 2 jenis kera, yaitu orang utan dan babon. Meskipun mereka termasuk dari golongan monyet, namun mereka punya jenis yang berbeda. Orang utan dan babon punya banyak sekali perbedaan dalam kebiasaan hidup, dalam suasana hati dan lain sebagainya. Mereka hidup di 2 gunung yang berbeda. Karena itu mereka tidak bisa akur dan bahkan saling mengacuhkan. Yang menarik saudara, sebagian besar orang utan itu bersifat tenang. Tingkah lakunya tidak berangasan, suasana hati mereka hangat, suka bergerombol menjadi satu. Tua, muda, lemah dan kuat semuanya saling jaga dan melindungi. Ketika ada makanan, mereka saling mengalah satu terhadap yang lain. Saat pergi keluar, mereka jalan berbaris, sangat teratur. Saat berada di tepi sungai, minum air pun mereka bergiliran. Apabila di dalam perjalanan ada yang tersesat dan hilang, orang utan ini biasanya akan mengeluarkan suara sedih untuk memanggil teman yang hilang. Ketika mereka menemui bahaya, orang utan itu langsung bergerombol menjadi satu.
menjaga yang lemah dan kecil, berada di tengah gerombolan, agar tidak terluka dan menjadi mangsa. Di hutan tempat tinggal mereka tumbuh banyak sekali buah-buah liar. Saat buah-buah belum masak, mereka tidak akan merusaknya. Bahkan bergantian mereka akan menjaga pohon buah itu. Sampai setelah buah menjadi masak, para orang tua hutan memanggil teman-teman mereka. Mereka kemudian memakan buah itu bersama-sama. Hal ini menunjukkan bagaimana mereka sangat akur. Rerumputan dan bunga-bunga yang tumbuh di atas gunung pun tidak dirusak mereka. Ketika mereka akan melewati bunga atau rumput yang sedang tumbuh, mereka pasti akan memutarinya, berusaha sebisa mungkin menjaga dan melindungi tanaman. Karena itu hutan yang ditinggali orang utan selalu terlihat subur. Bagaimana dengan kehidupan babon? Ternyata kehidupan babon sangat berbeda. Sifat mereka berangasan, mereka suka seenaknya sendiri. Sekalipun berada dalam gerombolan yang sama, mereka tidak selalu akur. Saat mereka makan, mereka saling rebutan, saling gigit, nggak mau ngalah. Saat berjalan keluar, para babon tidak mau berbaris beraturan. Waktu minum air semuanya kacau balau, saling berebut dan bertengkar. Apabila ada teman yang tersesat dan hilang, jangan harap ada yang akan memikirkan ataupun mengasihani. Terlebih saat bertemu dengan bahaya, mereka pasti akan menjadikan yang lemah, yang kecil sebagai kambing hitam. Mereka akan mengorbankan mereka demi keselamatan diri mereka sendiri. Mereka sering menginjak dan merusak ladang manusia. Setiap tempat yang didatangi kawanan babon pasti mengalami kerusakan bahkan kehancuran. Dalam hutan, buah-buahan yang belum masak digigit dan dilemparkan. Mereka senang mencuri makanan sesama temannya. Mereka sering sembarangan mempermainkan rumput dan pepohonan, membengkokkan pohon, dipatahkan sampai pohon itu jatuh, barulah ditinggalkan. Karena itu hutan pegunungan yang ditinggali para babon seringkali terlihat tandus dan kering. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita lebih mirip yang mana? Saya sepakat dengan saudara. Saya setuju dengan saudara, kita tidak mirip kedua-duanya karena kita bukan bangsa monyet. Kita adalah manusia yang punya nalar, kita punya akal budi, kita punya hati. Tetapi kalau komunitas orang utan saja bisa sebaik itu, masakan kita tidak bisa hidup lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam bela rasa Allah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Kami rindu kasih Tuhan boleh kami teruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan alam di mana kami tinggal pun boleh merasakan kasih Allah lewat diri kami. Kami mau serahkan hari ini segala aktivitas pekerjaan kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di dalam kesempatan yang lain, di dalam perenungan-perenungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk terus hidup bertumbuh di dalam firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua.